Bismillah teman-teman, di sini saya ingin update kembali dari kasus terbaru Syekh Ahmed Al-Misri yang kabarnya ada salah satu sosok yang angkat suara mengenai kejadian 2021, yaitu yang dimana ini saksi dan beserta pula orang yang menengahi. Sudah terjadi dialog, saksi ada, penengah ada, pelakunya ada, tapi kenapa pada tahun itu, pada 2021 itu masih didiamkan? Sekarang kita coba dengarkan seperti apa kesaksian dari orang yang sempat menengahi kasus ini 2021. Jadi dari 2021 itu sebetulnya udah ada 4. Jadi ketika kasus itu baru terdengar di tanah air, alhamdulillah bisa kita kumpulkan, dan waktu itu Iin melakukan assessment pada mereka. Jadi satu-satu Iin ngobrol dengan mereka, Iin mempertanyakan bagaimana kronologi kejadiannya. Alhamdulillah juga mereka percaya banget sama kita. Alhamdulillah mereka menunjukkan bukti-bukti chat mereka dengan SAM. Jadi 2021 itu memang sudah ada 4 orang, dan beberapa diantaranya memang meninggalkan trauma yang cukup lumayan. Makanya waktu 2021 itu alhamdulillah kita juga melakukan pendampingan terapi buat mereka pasca trauma. Semuanya laki-laki, dan ketika kejadian itu memang rata-rata semua di bawah umur, artinya 17 tahun ke bawah. Karena kan memang anak-anak ini yang dari awal disampaikan di banyak media ya, memang diiming-imingi untuk pergi ke Mesir itu untuk belajar. Jadi mereka itu semua di bawah umur ketika kejadian, karena waktu kita ketemu mereka 2021, kejadiannya tuh udah dari 2017 sebetulnya. 2017 Jadi udah beberapa tahun sebelum Iin bertemu dengan mereka. Jadi mereka menceritakan kejadian beberapa tahun sebelumnya. Aduh, Masya Allah ya, Masya Allah. Bukannya tidak bergerak. Sebenarnya bukan Masya Allah ya sih. Iya, Kalau musibah itu kan Subhanallah. Bahkan kita menghubungi banyak orang untuk bisa sama-sama mengawal kasus ini di tahun 2021 untuk 4 korban yang itu. Tapi kan memang untuk mengawal kasus kayak gini tuh kan harus ada yang konsisten ya. Harus ada yang melaporkan, harus mengawal, harus tahan mengawal proses ini selama berbulan-bulan. Jadi yang paling nggak masuk akal adalah kejadian ketika, jadi ini satu ruangan yang isinya Ustadz dan si SAM gitu ya, sembunyi di belakang bareng sama tim rumah teduh gitu. Terus yang paling sedih adalah memang, bisa kebayang nggak sih orang lagi trauma ya, dan kayaknya udah nggak pengen banget ketemu sama SAM. Iya. Disuruh keluar, dan yang paling menyedihkan adalah disuruh minta maaf dan cium tangan. Itu tahu nggak sih, yang terjadi tuh bukan diselesaikan sampai tuntas, benar-benar ditangani dengan benar, tapi kayak udah ya lupain aja ya, salaman aja ya, maaf-maafan aja ya, kita sama-sama tobat aja gitu. Seolah-olah udah selesai aja gitu. Gimana Syekh? Ya, subhanallah ya, luar biasa. Luar biasa kan? Di tahun 2017 ya, dan 2021 sudah sempat juga dipertemukan. Iya sih. Cuman memang agak aneh ya. Aneh. Kenapa dibiarkan? Kenapa dibiarkan? Iya kan? Ada saksi, ada bukti, ada tersangka lah pada waktu itu kan, ada bukti, ada kasusnya. Betul. Nah, kalau antum ada di posisi itu, Syekh, antum yang menengahi itu dan mengetahui kejadiannya. Ya jelas kalau memang anak posisi tahu kejadian ini, ya, dan sudah terbukti ada buktinya ya, maka kalau bisa dipenjarakan gitu orang ini gitu kan. Iya. Karena ini bukan perbuatan yang ringan, ya, perbuatan yang luar biasa. Kenapa dibilang luar biasa? Karena biasanya semacam kayak ya film-film zombie itu kan orang kalau digigit zombie jadi zombie nih. Nah, begitu pula para korban dari korban ini bisa jadi pelaku. Itu dia. Apalagi dengan trauma yang cukup panjang. Tadi sudah disampaikan ya, panjang. Mudah-mudahan kita kepada Allah, mudah-mudahan mereka semua diterapi dengan baik, dibimbing dengan baik, sehingga tadi kekhawatiran kita menjadi pelaku tidak terjadi. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya tahu ya saya akan buat bagaimana agar kasus ini tidak terulang. Setidaknya meskipun tidak ada bukti hukum nih, tidak bisa dipenjara karena tidak ada bukti konkret, tapi saksi ada, terciduk, sudah mengaku, paling minimal usir dari Indonesia. Bukan bermaaf-maafan karena bukan lahir batinan ya. Maaf lahir batin gitu. Iya. Ya tidak demikian, memang harusnya tadi. Itu kenapa ya? Antum tahu kenapa dirahasiakan atau tidak dipublish secara kelanjutan sampai? Ya karena baru katanya kan udah ya lupain aja ya, salaman aja ya, maaf-maafan aja ya, kita sama-sama tobat aja gitu. Seolah-olah udah selesai aja gitu. Jangankan orang seperti saya yang baru kenal,
Orang seperti Ustadz Muhammad Faizar pun masih berhusnuzon dan menganggap dia guru, Syekh. Oh gitu ya. Dan menganggap dia ilmunya bisa diambil, ya kan? Kalau Syekh Ahmad Al-Misri, Beliau bagus. Beliau guru kita di apa? Peruqyah-peruqyah. Iya. Termasuk jajaran peruqyah yang masya Allah lah. Bisa diambil ilmunya beliau. Dan bukan cuma itu kan, buktinya selama 2021 kan kasusnya ketahuan. Dari 2021 sampai 2025 sebelum dia keciduk ini, dia masih ngisi di Damai Indonesiaku. Artinya seluruh kru atau orang-orang di Damai Indonesiaku menganggap dia guru, menganggap dia ulama. Dia diundang ke Mabes Polri ngisi kajian. Artinya dia gurunya seluruh orang se-Mabes Polri. Dia diundang ke acara Maulid, acara Habib. Artinya apa sih? Dia kan dianggap guru, dianggap ulama. Jadi yang menganggap Syekh Ahmed ini luar biasa, alim, hafiz Quran, jadi juri tahfiz memang kan di RCTI, semua orang akan menganggap dia luar biasa. Tapi ketika terjadi seperti ini, semua orang kecewa dan menyesal menganggap dia guru pastinya, terutama saya, ya. Tapi ada yang unik, Syekh. Apa tuh? Mereka ketika baik saya dan Ahmed ini klarifikasi, dulu pertama klarifikasi mereka bangga tuh gak diakui murid. Nah, setelah seperti ini mereka maksa saya jadi muridnya. Mengaku sebagai gurunya ya. Iya, padahal yang mengakui dia guru bukan cuma saya seorang. Indikasinya satu, Syekh, karena saya sering membahas tentang hal-hal yang merugikan mereka. Tuh. Khurafatnya kita ganggu, ya, kuburan kerabatnya kita ganggu, ya, acara dawir-dawir mereka, nipu-nipu umat tuh kita ganggu. Jelas sekali dari komen-komen yang ada di channel antum, orang-orang yang memang ya antum sudah tayangkan kan di mana isi-isi postingannya ya memang ke arah yang orang-orang yang antum bongkar kesesatannya ya. Betul. Jadi ya mereka punya kesempatan untuk menyerang balik, tapi sebenarnya senjata mereka juga lemah, tidak bisa menyerang antum. Ya, nggak bisa. Mereka tuh ibarat meludah ke langit sih. Gitu. Nimpluk muka mereka sendiri. Betul. Karena kejadiannya kapan sih? Ya, 2021 kan. Itu di masa dia sudah sama mereka. Dan yang mendiamkan kasusnya siapa? Ya, mereka juga. Mungkin bisa jadi di antara mereka udah tahu ya. Bisa jadi. Akhirnya mereka sembunyikan karena masih dalam lingkaran mereka. Gitu iya, kan? iya. Tapi ketika sudah mulai kayaknya udah mulai ini gitu mementingkan mereka, akhirnya mereka coba menjatuhkan dan membuka aibnya. Sekali. Ya begitulah sih. Kalau kita sudah merugikan mereka, ini kan dianggap ketika Ahmed ini dekat dengan Heri Pras, seolah-olah dia mensuplai informasi gitu kan. Padahal informasi kita bukan dari dia. Iya. Di media sosial mereka melakukan banyak kesesatan, kita bisa lihat sendiri. Dan sebar luar sih. Dan bantah-bantahannya di media sosial banyak. Asatid-asatid kita membantah kuburan keramat tuh begini, dalilnya ini, terus cara ngebantahnya begini. Kita sudah tahu dari media. Jadi apa ya, kasus ini misalkan nih balik lagi kepada kasus Ahmed Misri. Kalau saya di posisi itu dulu 2021 tahu, kita bawa ke Monas, lempar dari atas. Oh gitu. Iya. Iya benar sekali ya, karena memang perbuatannya luar biasa. Dan kalau dari segi syariat kan hukumannya begitu sih. Iya. Ya mudah-mudahan lah dengan terbukanya ini ya Allah semakin jaga ya. Iya. Terutama untuk dakwah ya. Dan ini jadi pembelajaran bagi kita semua sebenarnya sih. Betul. Kalau kita sudah menemukan kasus-kasus seperti ini, orangnya sudah terbukti, sudah mengakui, copot dari apapun dia menjabat jadi ustadz, copot, jangan jadikan ustadz lagi. Ya. Apa status sosialnya, copot semuanya, kucilkan kalau perlu. Ya. Kenapa? Ya itu zombie. Ya, digigit, oh jadi juga nanti. Jadi zombie juga ya itu. Ini sangat-sangat mengerikan nih ya teman-teman. Betul. Karena memang banyak kasus demikian. Ya, para korbannya jadi pelaku. Tapi tentunya kita mohon pada Allah mudah-mudahan ya tidaklah tidak gitu ya. terjadi sama mereka yang jadi korban ini. Ya mudah-mudahan terus diberikan treatment ya. Tadi kan kata si ibu terus diberikan treatment ya. Mudah-mudahan bisa keluar dari trauma keluar dari trauma yang panjang, dan tentunya yang paling sangat-sangat kita mohonkan kepada Allah, dia tidak jadi pelaku itu yang kita harapkan. Amin. Seperti itu.
Jadi gimana menurut antum sih? Penutup sih buat Baik. teman-teman ini. Ya tentunya Ya pertama, berhubung juga antum kan dulu ingatkan saya untuk berhati-hati kepada Syekh Ahmed ini. Silahkan sih. ya jelas ini ada hikmahnya dari kejadian ini ya. Iya, Ada iya. hikmahnya. Banyak hikmahnya. Banyak sekali. Ya waktu itu memang saya sempat sampaikan kepada Hari Pras untuk ya berhati-hati kepada orang-orang tertentu dari pemikiran ya. Pemikiran. Kita memang tidak tahu tentang Kita tidak tahu tentang kasus itu. penyimpangan ini. Kita nggak tahu. Hanya Kita tahunya cuma akidahnya, Ya, pemahamannya, ya. lulusan mana begitu kan. Memang juga anak waktu itu tahunya cuma masalah pemikiran. Pemikiran. Ya, bukan penyimpangan yang seksual ini ya. Karena di foto sekarang gitu ada kejadian seperti ini. Waktu itu memang sudah diingatkan ya, dan beliau sebagai layaknya seorang muslim ya Berhusnuzon. memang demikianlah seorang muslim berhusnuzon sampai ada memang indikator yang kuat ya menunjukkan penyimpangan itu, dan waktu itu kan memang belum nampak kan seperti itu, sehingga antum masih husnuzon itu masya Allah bagus.